pembahasan kita di pagi hari ini berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari sahabat Al-Husain ibn Mihsan radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada seorang wanita, yaitu bibi beliau. Ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada bibinya Al-Husain bin Mihsan, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau memiliki suami? Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa boleh bagi seorang laki-laki berdialog dengan wanita selama aman dari fitnah. Ya, selama aman dari fitnah, boleh bagi laki-laki dan perempuan berinteraksi, ya, menanyakan sesuatu dan menjawab pertanyaan. Yang demikian kita dapatkan ya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada bibinya Al Husain bin Mihsan, ada tu zaujin anti, apakah engkau memiliki suami? Maka beliau mengatakan, naam, iya, saya punya suami. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada wanita tersebut, kaifa anti lahu, ya, bagaimana posisimu terhadap suamimu? Kemudian atau bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Maka wanita tersebut mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'aluhu illa ma'ajastu anhu. Saya tidak pernah mengurangi hak suami saya kecuali kalau saya memang benar-benar tidak mampu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada wanita tersebut, "Fanzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuk wa naruk." Ya, maka lihatlah di mana posisimu di hadapan suamimu. Ya, karena sesungguhnya suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Ya, jadi bagaimana perlakuan seorang istri kepada suaminya ini sangat menentukan dia masuk surga atau tidak. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan jannatuki wa naruki ai huwa sababun lidukhuliki al-jannah biridahu anki wa sababun lidukhulikan nar bisakhatihi alaik. Maksud dari ucapan Nabi alaihi salatu wasalam bahwa suamimu adalah surga dan nerakamu, maksudnya adalah dia adalah sebab engkau dimasukkan ke dalam surga dengan ridho, ya, dengan ridho darinya, ya, dari suamimu. Wa sababu lidukhulikan nar bisakhatihi alaik. Dan juga keberadaan suamimu ini merupakan sebab engkau dimasukkan ke dalam neraka, ya, karena kemurkaan dia kepada dirimu. Jadi maksud dari suami itu adalah surga dan neraka bagi seorang wanita. Jadi dia akan menjadi sebab seorang wanita dimasukkan ke dalam surga ketika sang suami ridho, dan bisa jadi dia dimasukkan ke dalam neraka ketika suami itu murka. Ya. Kemudian Al-Imam An-Munawi rahimahullahu taala, ya, mengatakan, fa'ahsini asyiratahu wa la tukhalifi amrahu fi ma laysa bimaksiyah. Maka kemudian kata Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, ya, fa'ahsini asyiratahu, maka perbaguslah hubunganmu dengan suamimu. Wala tukhalifi amrahu, janganlah engkau menyelisih perintahnya, fi ma laysa bimaksiyah, selama yang dia perintahkan bukanlah suatu kemaksiatan, ya, bukanlah suatu kemaksiatan. Jadi demikian makna hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa suami itu disebutkan dia adalah surga bagi istrinya dan neraka bagi istrinya. Jadi maksudnya adalah dia adalah sebab sang istri masuk ke dalam surga ketika sang suami ridho, dan sebab sang istri masuk ke dalam neraka ketika suaminya murka. Maka hendaknya seorang istri berupaya untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mencari ridho dari suaminya. Ya, jadi ini tugas seorang wanita muslimah ketika dia sudah menikah,
dia berupaya untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan ridho sang suami. Ketika suami ridho kepadanya, maka insya Allah dia akan masuk surga. Namun ketika sang suami tidak ridho, murka kepada sang istri dengan sebab-sebab yang syar'i tentunya, maka ini akan menghalangi seorang wanita untuk masuk ke dalam surga. Nah, inilah latar belakang atau background kenapa kita berupaya untuk mencoba membahas apa-apa saja yang perlu diketahui oleh setiap wanita agar dia bisa untuk meraih ridho sang suami. Apa saja sih perkara-perkara yang harus dia lakukan agar suami itu ridho kepadanya. Dan tentunya ini kita kembalikan kepada dalil-dalil yang syar'i, bagaimana tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam kepada setiap wanita muslimah untuk melakukan perkara-perkara yang bisa membuat suaminya itu ridho. Baik. Maaf, mungkin kalau video tidak usah video kali ya. Mau dinyalain videonya ini, host. Nah, Ustadz, jika memungkinkan boleh dinyalain, Ustadz. Masalahnya sinyal di sini nggak terlalu bagus. Saya di daerah Banyumas ini. Nggak terlalu bagus untuk video. Iya, mohon maaf ya. Labasan. Ya, yang penting suaranya jelas gitu. Alhamdulillah, insya Allah. Baik. Baik. Baik para umahat yang semoga dirahmati Allah, kita akan coba ya bahas apa saja yang hendaknya menjadi perhatian setiap wanita muslimah ya untuk mendapatkan ridho dari sang suami. Baik. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah hendaknya istri itu taat kepada suaminya. Ya, istri itu taat kepada suaminya. Selama suami itu memerintahkan sesuatu yang tidak melanggar syariat, ya, maka hendaknya dia taati, dia patuhi. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud rahimahullahu taala dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 4 syarat bagi seorang wanita muslimah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali ya para ummahat, ya, hal-hal yang harus dijaga oleh setiap wanita muslimah agar dia masuk ke dalam surga. Bahkan bukan hanya masuk ke dalam surga para ummahat yang dirahmati oleh Allah, tapi juga dia berhak untuk memilih pintu surga mana yang dia kehendaki. Subhanallah. Keutamaan yang sangat luar biasa bagi wanita muslimah. Dan sebenarnya kalau kita lihat keempat perkara ini tidaklah terlalu sulit ya, mudah insya Allah. Ya, selama kita istiqomah menjaganya, maka peluang bagi seorang wanita untuk masuk ke dalam surga itu sangat terbuka luas. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyil abwabil jannah syi'ti." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila seorang wanita itu menjaga sholat 5 waktunya. Ya. Jadi dijaga sholat 5 waktu, ya, jangan sampai ditinggalkan. Ya, jangan sampai mengulur-ngulur waktu sampai keluar dari waktunya, nanti saja tanggung ya. Para ummahat sering ya kalau misalnya lagi sibuk ya sholatnya diundur-undur. Nah, kalau diundur-undur sampai keluar waktunya berarti ini termasuk ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat. Maka ini yang pertama, idza shalatil mar'atu khamsaha, dia menjaga sholat 5 waktunya. Qala wa shamat syahraha, kemudian yang kedua, dia berpuasa di bulannya. Berpuasa di bulan Ramadan, ya. Ketika tiba bulan Ramadan, dia berpuasa, tidak meninggalkan puasa itu kecuali dalam keadaan uzur. Ada uzur syar'i,
ya, misalnya sedang datang bulan atau dia sedang safar, ya, atau dia sedang nifas atau sedang sakit dan sebab-sebab lainnya, maka hendaknya dia mengganti puasanya itu di hari yang lain, ya, di luar bulan Ramadan. Qala wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya. Artinya dia menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan-perbuatan keji, dari perbuatan zina. Makanya para ummahat yang dirahmati oleh Allah, hati-hati ya. Jangan kemudian bermudah-mudahan ya dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Jangan kemudian kita merasa bahwa kita alhamdulillah sudah Allah berikan hidayah sunnah ya, sudah berpakaian dengan pakaian yang syar'i, pakai cadar, kemudian merasa bahwa fitnah itu tidak akan muncul. Saya pernah mendengar kisah dari Ustadz Lutfi itu ya, ada kawan yang cerita bahwa ada seorang wanita yang sudah kenal kajian, masya Allah, tapi kemudian dia dihubungi oleh pacarnya yang dulu. Nggak tahu, apa mungkin dia nggak bahagia dengan suaminya sekarang atau bagaimana, akhirnya mereka janjian, kemudian tidak lama kemudian sang ummahat ini, sang akhwat ini ditemukan dalam keadaan terbunuh, dan dalam keadaan ada bekas-bekas perzinahan, naudzubillah. Ya, maka jangan kemudian kita menganggap remeh perkara ini, ya, jaga betul-betul pergaulan. Ya, jangan kemudian merasa sudah aman ya. Ya, tidak ada yang bisa menjamin kita aman ya. Jadi tetap berupaya untuk menjaga pergaulan. Nah, kalau dia menjaga kemaluannya, kemudian wa ata'at zaujaha. Yang keempat, dia mentaati suaminya. Mentaati suaminya, dan tentunya ketaatan di sini ya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika ada perintah untuk taat, ya, misalnya seorang anak taat kepada orang tua atau istri taat kepada suami, itu syaratnya dua. Yang pertama ya tidak tidak melanggar syariat. Ya, jadi apa yang diperintahkan tidak melanggar syariat. Ya, kalau dia melanggar syariat nggak boleh ditaati. Ya, nggak boleh ditaati. Ya, misalnya saya pernah dapat pertanyaan ya, sebagian dalam masalah hubungan suami istri misalnya, suami meminta agar istri melayaninya dengan cara-cara yang melanggar syar'i ya. Nah, itu tidak boleh ditaati, ya, tidak boleh ditaati. Tidak semua keinginan suami ya ditaati secara mutlak, tapi harus di filter ya. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita taati. Tapi kalau tidak ya bertentangan dengan syariat, maka tidak ada ketaatan. Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Jadi ini kaidah yang pertama, bahwa kita mentaati suami ya itu dalam perkara-perkara yang baik, bukan dalam perkara maksiat. Ya, misalnya diajak misalnya dia punya usaha, kemudian istrinya sama-sama diajak menipu misalnya, jangan ya. Nggak boleh dia ikut suaminya untuk mengambil harta orang lain tanpa hak, nggak boleh. Karena kadang suami dan istri berkomplot ya, ada komplotan suami istri untuk menipu. Nah, ini jangan, nggak boleh dia ikut suaminya dalam hal-hal yang bermaksiat, yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian ya ini 4 syarat ya. Ketika seorang wanita muslimah dia memenuhi 4 syarat ini, maka qilalaha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kalian ke dalam surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki. Ya, yang mana yang kalian sukai, yang mana kalian kehendaki, silahkan pilih. Luar biasa, ini suatu keutamaan yang luar biasa bagi seorang wanita muslimah, Oleh karena itu jaga ini 4 perkara ini para ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak sulit ya, karena memang namanya sholat 5 waktu kan wajib ya, memang itu merupakan rukun Islam. Puasa di bulan Ramadan juga rukun Islam ya. Kemudian
menjaga kehormatan diri ya ini juga perlu jadi perhatian kita. Dan yang terakhir ini yang mungkin berat bagi para ummahat. Nah, para umat yang dirahmati Allah, bagaimana tipsnya agar taat kepada suami itu menjadi ringan? Ya, kita ingat-ingat hadis ini bahwa taat kepada suami itu syarat untuk masuk surga. Ujian bagi seorang wanita muslimah yaitu tadi salah satunya dia mengalahkan egonya. Ya, dia taat kepada suaminya. Ya, jadi kalau misalnya berat, aduh ini diperintahkan oleh suami untuk begini, 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 ya sudah. Ya, kita taat saja, tinggal taat saja karena ini adalah syarat bagi seorang wanita muslimah untuk masuk ke dalam surga. Namun bagaimana Ustadz kalau misalnya suami memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu misalnya ya, tapi kita melihat kita punya pandangan yang berbeda, perspektif yang berbeda, mungkin ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia perintahkan. Boleh nggak kita kemudian memberikan saran kepada suami? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Boleh sekali. Ya, tapi disampaikan dengan cara yang baik. Jadi tidak mengapa seorang istri memberikan saran kepada suami kalau dia melihat ada suatu kemaslahatan. Baik, hal yang demikian kita lihat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian istri beliau ya dari kisahnya Ummu Salamah. Jadi dalam perjanjian Hudaybiyah itu para ummahat yang dirahmati oleh Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak jadi melaksanakan umroh, maka beliau memerintahkan para sahabat untuk memotong hewan-hewan kurban mereka dan mengunduli rambut-rambut mereka. Tapi tidak ada seorang pun para sahabat itu yang kemudian bergerak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Alaihissalam. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam tendanya, komplain sama istrinya, kenapa ini kok pada nggak nurut? Maka Ummu Salamah memberikan nasihat kepada Nabi Alaihissalam. Coba wahai Rasulullah, ya engkau keluar, engkau dulu yang menyembelih hewan-hewan kurbanmu, dan kemudian engkau yang menggunduli rambutmu. Ya, maka kemudian saran dari Ummu Salamah ini dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata ya benar apa yang disampaikan oleh Ummu Salamah. Para sahabat langsung mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini menunjukkan bahwa ya boleh bagi seorang wanita kalau dia memiliki suatu pandangan yang dia kira lebih baik, ya lebih baik dari apa yang menjadi pandangan sang suami, dia sampaikan. Tapi dia sampaikan dengan cara yang baik, ya, dan dengan mengingat posisi dia sebagai seorang istri. Ya, jangan kemudian ada kesan menyuruh seperti ini, mengomandoi, tidak. Memberikan saran. Insya Allah kalau kita memberikan saran dengan tulus, dengan cara yang baik, ya maka ini akan diterima oleh suami kita. Baik. Kemudian yang kedua, ya para ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah, di antara perkara yang hendaknya dilakukan oleh seorang wanita muslimah ya adalah hendaknya dia menjaga penampilan di hadapan suami. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khair. Nabi Alaihissalam ditanya, wahai Rasulullah, wanita yang seperti apa yang terbaik? Ya, wanita seperti apakah yang terbaik? Maka Nabi Alaihissalam mengatakan, qala allati tasurruhu idza nadhar. Ya, yaitu wanita yang menyenangkan ketika dia dilihat oleh suaminya. Ya, wanita yang menyenangkan ketika dia dilihat oleh suaminya. Kemudian wa tuti'uhu idza amar, dan dia mentaati sang suami ketika dia diperintah. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan dia tidak menyelisihi suami ya, pada diri dan hartanya dengan melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh sang suami. Baik, inti dari hadis ini yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah Nabi SAW mengatakan allati tasurruhu idza nadhar, yaitu yang membuat kita gembira, ya, yang membuat suaminya itu gembira, yang membuat suaminya itu bahagia ketika dia melihat sang istri. Nah, sehingga seorang istri hendaknya dia berupaya tampil dengan tampilan yang menarik di hadapan suami. Bukan menarik maksudnya apa ya, yang istilahnya
membuat suami itu nyaman melihatnya. Ya, melihat suami itu nyaman melihatnya. Jadi bukan asal-asalan ya, semau gue gitu ya. Gue lagi suka pakai baju ini ya sudah, padahal suaminya tidak suka ya. Tapi hendaknya dia menjaga penampilannya di hadapan suami. Nah, ini wanita-wanita muslimah itu banyak yang terbalik ya para ummahat ya. Kalau kita lihat di masa-masa kita ya, kadang-kadang kita lihat terutama di acara-acara walimah ya, atau kadang-kadang di ketika kita safar juga itu para ummahat. Kalau kita safar ya di terminal keberangkatan di bandara, kalau kita lihat perempuan-perempuan itu sama suaminya kadang-kadang ya, tapi penampilannya luar biasa, menunjukkan kecantikan yang diumbar ke khalayak ramai. Nah, ini keliru, justru penampilan menarik itu ketika kita berada dalam rumah, ketika seorang wanita berada dalam rumahnya di hadapan suaminya. Adapun di luar, ya dia tidak boleh tabarruj, dia harus menutup auratnya dengan sempurna. Tidak boleh dia berhias ya sehingga menarik perhatian laki-laki. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan tetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias sebagai mana ya wanita-wanita jahiliyah. Ya, sebagaimana wanita-wanita jahiliyah ya berhias dengan sedemikian rupa untuk menarik perhatian kaum laki-laki. Nah, justru di rumah dia hendaknya tampil dengan penampilan yang menarik di hadapan suami. Dan satu hal yang mungkin perlu kita luruskan para umat yang dirahmati oleh Allah, saya pernah baca di media sosial ajakan agar istri berpakaian seksi dalam tanda petik ya berpakaian seksi di rumah. Ya, bahkan ada tulisan kami seksi-seksi kok di rumah, di luar memang kami berhijab, tapi kami dalam rumah seksi-seksi begitu ya. Nah, ini sebenarnya kurang tepat dari beberapa sisi ya. Yang pertama, tidak semua laki-laki itu suka dengan wanita yang berpakaian seksi. Makanya inti dari berpakaian membahagiakan suami itu adalah memakai pakaian yang disukai oleh suami. Ya, bagaimana seorang suami menyukai itulah yang kita pakai. Nggak mesti yang seksi-seksi. Ya. Kadang ada suami ketika melihat perempuan pakai baju seksi, malah kesannya itu kesan negatif. Kamu kok seperti itu ya? Jadi ini yang pertama, berpakaian menarik itu dikembalikan kepada selera suaminya. Kemudian juga ya, kenapa wanita muslimah tidak memakai pakaian seksi di rumah? Kalau dia cuma berdua dengan suami nggak jadi masalah. Tapi kalau ada anak, nah ya, ada anak. Nah, ini bahaya kalau seorang ibu itu menggunakan pakaian yang seronok, pakaian yang seksi, ini efek negatifnya itu ada. Bagi yang wanita, kalau dia punya anak perempuan, ini diingatkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam Fikih Tarbiyatil Abna ya tentang pakaian. Ya, ketika seorang wanita muslimah dia menggunakan pakaian yang seronok di rumahnya, dilihat oleh anak putrinya. Nah, nanti anak putrinya juga meniru, pakai pakaian yang seronok juga sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh ibunya. Kalau dia punya anak laki-laki, nah ini juga bahaya. Ya, anak laki-lakinya itu punya syahwat, ya, punya syahwat. Apalagi dia di usia remaja, melihat ibunya berpakaian seperti itu, ya bisa jadi itu membuat syahwatnya bangkit. Ya, sehingga sekali lagi tidak mesti berpakaian seksi, disesuaikan dengan keadaan. Kalau memang sedang berdua atau dia sedang berdua di kamar, ya itu bebas saja. Tapi kalau misalnya di rumah ada anak laki-laki perempuan ngelihat ibunya, nah itu saya kira bukan satu hal yang pantas kalau wanita itu menggunakan pakaian yang seronok. Ya. Jadi hendaknya seorang wanita dia memposisikan di hadapan istrinya itu dengan penampilan yang menarik. Ya, jadi nggak apa-apa konsultasi sama istrinya, sama suaminya, maaf ya, tanya sama suaminya, kamu tuh pengennya seperti apa ya? Atau nggak usah ngomong secara frankly seperti itu, tapi ya lihat kalau kita pakai baju ini apa sih reaksi suami, kalau kita pakai baju ini bagaimana reaksi dia ya? Ada keluar apa nggak ucapannya. Tapi kalau dia biasa-biasa saja, dia nyaman dengan apa yang kita gunakan ya sudah gitu ya, sudah. Berarti itu yang membuat dia nyaman ya, membuat dia nyaman. Nah, kalau dia protes, nah itu baru ubah penampilan kita. Baik. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga adalah menjaga kehormatan diri. Ya, menjaga kehormatan diri. Ya, tadi sempat kita singgung ya di poin yang pertama ya, menjaga kehormatan diri. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ayat yang ke-34,
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Ya, maka wanita-wanita yang solehat itu adalah wanita-wanita yang qanitat. Ya, wanita-wanita yang solehat. Ini maksud solehat di sini disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, kapan seorang wanita itu dikatakan sebagai wanita yang solehah, yakni ketika dia al-mustaqimatu din wal amilatu bil khair. Yang namanya wanita soleha itu adalah wanita yang istiqomah, menjalankan perintah agama dan melakukan amalan soleh. Ya, ini jadi definisi wanita soleha. Yang dia istiqomah, dia menjalankan perintah agamanya dan suka beramal soleh. Kalau definisi yang lain bukan oleh para ulama, orang yang soleh atau wanita yang soleh itu man qama bihaqqillahi wa haqqil makhluk. Seseorang yang menegakkan hak Allah atau menunaikan hak Allah dan menunaikan hak makhluk. Ya, dan menunaikan hak makhluk. Ya, jadi ini kapan seseorang itu dikatakan soleh, kapan seorang wanita juga dikatakan sebagai wanita yang solehah, kalau dia menunaikan apa yang menjadi hak Allah dan apa yang menjadi hak hamba-hamba Allah. Ya, jadi soleh itu bukan hanya hubungan antara kita dengan Allah saja ya para ummahat. Ya, siapa itu wanita soleh? Ya, wanita yang dia menjaga sholatnya, ya bahkan bangun tengah malam, sholat qiyamul lail, tapi sama tetangga tidak akur, ya, sama teman-temannya juga dia suka menggibahi, ya, ya tidak menjaga kehormatan saudara-saudaranya, maka ini pada hakikatnya bukan wanita salihah. Wanita salihah itu selain dia menunaikan hak Allah, dia juga menunaikan hak makhluk, ya, hak makhluk. Kemudian qanitat, apa maksudnya qanitat? Yakni muti'an lillahi wa li azwajihin. Kata Imam At-Tabari bahwa qanitat artinya muti'at. Ya, wanita-wanita yang taat kepada Allah dan kepada suami-suami mereka. Wanita yang qanitat, ya, qanitah ya kalau bahasa kita tuh qanitah. Banyak wanita anak-anak perempuan dikasih nama qanitah. Qanitah itu artinya muti'ah. Ya, mutia kalau dalam bahasa Indonesia itu mutia itu dari kata mutiah, ya, artinya wanita yang taat, ya, yang taat kepada Allah dan kepada suaminya. Kemudian hafizatun lil ghaib bima hafizallah, dan dia menjaga diri ya ketika suaminya tidak ada dengan penjagaan dari Allah. Ya, maksudnya ketika suaminya sedang tidak ada, dia menjaga kehormatan dirinya. Fi furujihinna wa amwalihim. Dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya, dan juga ya menjaga harta-harta yang diamanahkan oleh sang suami. Jadi misalnya ketika suaminya pergi, ada harta-harta di rumah itu, maka dia jaga harta-hartanya, tidak kemudian dia berikan tanpa seizin dari suami atau dia berikan kepada seseorang yang tidak disukai oleh suaminya. Jadi pemberiannya itu hendaknya dia izin dulu atau dia berikan ketika suaminya itu ridho. Ya. Nah, oleh karena itu salah satu sifat wanita muslimah adalah dia menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri. Maka hati-hati ya. Karena kadang ada sebagian wanita itu yang malam-malam dia masih online. Masih online. Saya kadang-kadang juga heran ya, ada yang bertanya itu ya ketika jam-jam sudah tidur, kan kadang-kadang begadang itu ada sebagian akhwat atau ummahat itu konsultasi itu tengah malam. Ya dalam keadaan ya dia punya suami gitu. Kalau yang seperti ini biasanya nggak saya respon. Ya, karena gimana ya, Anda punya suami begitu ya. Kemudian di malam-malam, di waktu-waktu malam ya mungkin ketika suami sedang tidur kemudian Anda berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan mahram ya. Ini tentu suatu hal yang tidak baik ya, suatu hal yang tidak baik. Maka jagalah kehormatan diri kita ya. Masa lalu itu jangan
dikenang-kenang ya, sudah ya, kita sudah punya kehidupan yang baru, ya, maka jalinlah kehidupan kita. Sayangilah apa yang sudah kita miliki sekarang. Ya, jangan berandai-andai ya. Ini makanya bahaya sekali ya. Grup alumni itu kalau tidak di-manage dengan baik itu bahaya. Ya, para ummahat yang dirahmati oleh Allah, jangan kemudian kita bermudah-mudahan ya dengan grup alumni. Kadang ada CLBK ya, cinta lama bersemi kembali, ini bahaya sekali. Beberapa tahun yang lalu sebenarnya ya, saya pernah ikut acara pernikahan tetangga. Ada tetangga yang menikah, kemudian ada ceramah. Ceramah itu yang ngasih itu seorang bapak-bapak, ya, bapak-bapak tua, dia sharing pengalaman dia. Jadi ternyata sejak maraknya grup-grup WhatsApp itu ada pasangan suami istri yang bercerai dalam keadaan mereka sudah punya cucu. Coba bayangkan, bukan punya anak lagi, punya cucu, cerai di usia 60 ke atas, cerai. Kemudian nikah lagi. Yang perempuannya nikah lagi dengan pacarnya ketika SMA. Coba lihat. Ya, berarti usia lanjut itu belum berarti selesai ya. Ternyata mereka intens lagi ya ketika dihubungkan lagi dengan masa lalunya, kembali mungkin dia nggak puas dengan apa yang diberikan oleh sang suami, akhirnya dia mencari pelampiasan. Itu bermula dari curhat. Gimana kehidupanmu? Oh, begini-gini. Wah, sama, aku juga tidak puas. Gimana kalau kita ketemuan? Ya sudah. Habis itu ya setan bermain, akhirnya dia tinggalkan rumah tangganya begitu saja. Maka hati-hati ya, jangan sampai kita lalai dalam menjaga kehormatan diri kita. Kemudian yang keempat, silahkan slide selanjutnya. Yang keempat adalah berterima kasih dan tidak meremehkan kebaikan suami. Ya, terima kasih dan tidak meremehkan suami, meremehkan kebaikan yang diberikan oleh suami. Nah, ini kadang-kadang kita perlu melihat ya, suami kita itu sudah melakukan banyak hal. Ketika dia menjadi kepala keluarga, dia mencari nafkah, ya, maka ini semua harus kita hargai. Ya, kita makan sehari-hari dibeli dari uang hasil kerja kerasnya suami. Kita tinggal di sebuah rumah, itu bagaimana kita bisa tinggal di rumah tersebut? Itu juga suami yang kerja, dia yang membangunkan rumah atau membeli rumah untuk kita. Kita bisa kemana-mana, punya kendaraan, itu juga suami yang membelikan. Maka apa yang diberikan oleh suami ini dihargai. Ya, wajib bagi seorang istri untuk berterima kasih dengan apa yang telah diberikan oleh suaminya. Ya, dan tidaklah seseorang itu dikatakan sebagai seorang yang bersyukur kalau dia tidak berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepadanya. Ya, jadi seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya ini bukan wanita yang bersyukur. Hati-hati. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak bersyukur. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, dalam surat Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Namun apabila kalian kufur, ingkar terhadap nikmatku, maka sesungguhnya adabku itu sangatlah pedih. Dan Nabi SAW mengatakan, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Ya, seseorang itu tidaklah dikatakan dia bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Nah, jadi kuat sekali relevansi atau hubungan antara berterima kasih kepada manusia dengan syukur kepada Allah. Jadi tidaklah dikatakan orang itu bersyukur kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia yang telah memberikan dia kebaikan. Oleh karena itu para umat yang dirahmati Allah, ya berterima kasihlah dengan apa yang telah diberikan oleh suami. Ya, Nabi SAW pernah menyebutkan ya dalam kisah sholat gerhana, dia menyebutkan bahwa yang menyebabkan wanita itu dimasukkan ke dalam neraka dan mereka banyak menjadi penghuni neraka itu karena kufur terhadap pemberian suami. Ya.
bisa lihat hadisnya di slide ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari sholat gerhana, beliau menceritakan tentang surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau. Kata beliau, wa ra'aitun nar falam ara kal yaumi manzaran. Ya, falam ara kal yaumi manzaran qat. Ya. Dan diperlihatkan kepadaku, kata Nabi alaihi wasallam, diperlihatkan kepadaku neraka. Dan aku belum pernah melihat yang semisal ini, sama sekali belum pernah melihat fenomena yang beliau lihat ketika ditampakkan kepada beliau kedahsyatan adab neraka. Qala fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dan aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah kaum wanita. Ya, kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Qalu lima ya Rasulullah. Kemudian orang-orang bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Ya, kok wanita jadi penghuni neraka yang terbanyak? Qala bikufrihin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dengan kekufuran mereka. Mereka dimasukkan dalam neraka. Kenapa wanita banyak dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka? Ini karena kekufuran mereka. Maka para sahabat bertanya, yakfurna billah, ya apakah dia kufur kepada Allah? Ya, kemudian Nabi mengatakan, la yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Ya, mereka bukan kufur kepada Allah, tidak. Ya, mereka tidak kufur kepada Allah, tapi mereka kufur kepada suami mereka. Al-ashir artinya suami. Ya, disebut ashir. Kenapa disebut ashir? Suami disebut ashir karena seringnya muasyarah, ini berhubungan, ya. Karena eratnya hubungan suami dan istri, maka suami itu disebut ashir. Yakfurnal ashir, ya mereka mengkufuri suami-suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri kebaikan yang dilakukan oleh suami mereka. Bagaimana bentuknya? Nabi menjelaskan lagi. Masya Allah. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Apabila engkau telah melakukan kebaikan kepada istri kalian sepanjang hari, kemudian dia melihat sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, maka sang istri pun mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Saya tidak pernah melihat kebaikan sama sekali darimu. Subhanallah. Padahal suaminya sudah ahsanta, ya, apabila engkau telah melakukan kebaikan luar biasa, bahkan bukan sehari dua hari, ya, dari mulai ketika pernikahan itu banyak sekali kebaikan yang telah diberikan oleh suami. Ya, mungkin para wanita di rumah nggak tahu bagaimana perjuangan seorang suami mencari nafkah. Ya, cobalah tanya kali-kali, ya, biarkan dia cerita bagaimana dia mencari nafkah. Kadang di kantor dimarahi oleh bosnya, di lapangan, ya, dia kehujanan, ya. Kadang-kala dia harus ke sana kemari capek, ya, memikirkan pekerjaan, bagaimana agar karirnya bisa bagus sehingga dia mendapatkan penghasilan yang lumayan untuk membiayai anak dan istrinya. Apalagi sekarang pendidikan di sekolah-sekolah sudah banyak sekali yang komplain, ya, wah kok mahal banget biayanya. Itu semua suami yang cari duit itu, ya. Ya, cari SPP, membiayai SPP-nya anak-anak itu suami yang cari duit itu semua. Ya. Jadi seorang istri itu harus menghargai apa yang dilakukan oleh suami. Ya, jangan kemudian keluar kata-kata yang menyakiti hatinya. Ketika dia pulang dari kerja itu kita betul-betul jaga perasaan suami kita, ya. Jangan kemudian ya pulang nggak bawa oleh-oleh, misalnya kayak gitu, ya. Suaminya padahal dia bisa pulang aja alhamdulillah mungkin, ya. Bisa pulang dengan selamat itu alhamdulillah, harus melewati hujan kadang-kadang, ya. Makanya benar-benar kita jaga perasaan suami kita, ya, ibu-ibu, para ummahat, jaga perasaan suami. Jangan sampai kemudian apa yang diberikan oleh suami itu tidak kita hargai. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa jadi orang yang bersyukur? Itu lihatlah kondisi orang-orang yang di bawah kita, para umat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah suami kita, ya, bisa memberikan nafkah, bahkan kita pun bisa punya rumah, ya, walaupun tidak terlalu besar, tapi bisa melindungi kita dari hujan dan panas. Alhamdulillah, ya. Nah, lihat sebagian orang yang kadang, ya, pekerjaan suaminya, ya, tidak seberapa nafkahnya,
dia kemudian ya kehidupannya susah. Sementara kita alhamdulillah, ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesejahteraan kepada kita, nggak pernah kekurangan, ya bisa makan. Itu banyak loh orang-orang yang mungkin sehari bisa makan atau tidak pun mereka mikir gitu ya. Kadang-kadang bisa makan, kadang-kadang tidak bisa makan. Ya, maka banyak-banyaklah melihat ke bawah. Banyak-banyak melihat ke bawah agar kita bisa menghargai apa yang telah diberikan oleh suami kita kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdar alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan kalian melihat orang-orang yang di atas kalian. Kenapa disuruh melihat ke bawah? Fa innahu ajdar alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Karena yang demikian itu lebih membuat kalian ajdar alla tasdaru, agar kalian tidak meremehkan ya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Jangan kalian meremehkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Baik, ya. Jadi banyak-banyak bersyukur, lihat ke bawah. Ya. Dan yang namanya kekayaan sejati itu yaitu qanaah tadi ya, sikap yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ya, makanya disuruh lihat ke bawah itu ya, karena agar kita merasa cukup ya, Masya Allah sudah cukup lah ini. Ya, kalau kita lihat ke atas itu nggak cukup-cukup ya para umat. Ya, kayak sekarang ini kaum muslimin ada ada tantangan baru. Sekarang mereka dipertontonkan orang-orang kaya yang pamer harta. Ya, karena kan di YouTube itu saya pernah dapat klaim dari seorang suami, nggak usah tolong istri saya ditegur. Kenapa Pak? Dia itu suka nonton Raffi Ahmad sama siapa itu istrinya itu. Ya apa? Ya pamer kekayaan Ustaz. Lihat rumahnya ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Nggak apa-apa nyebut nama ya, karena mereka terang-terangan ya. Memang ini ngerusak betul ya. Pamer ini, pamer itu, pamer ini punya ini ya, baju sultan, mobil sultan apa-apa ya. Nah, ini bahaya sekali. Ya, jangan sampai kita melihat ke atas kemudian tidak menghargai apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik. Kemudian yang kelima ya, tidak egois ya, menyelisihi apa yang suami inginkan ya. Kita hendaknya mendahulukan apa yang menjadi keinginan suami kita. Ya misalnya makanan nih, para umat nih, makan ya. Kalau kita masak kan kadang-kadang suami istri itu beda karakter ya, beda kesukaan ya. Misalnya suaminya orang Sumatera, istrinya orang Jawa. Nah, ini kadang-kadang dari sisi makanan itu agak berbeda. Maka yang kita dahulukan itu apa yang menjadi kesukaan suami kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Ya, tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya dengan sesuatu yang tidak disukai oleh suami. Ya, misalnya suaminya suka masak ini, kemudian dia masak yang lain ya. Nah, karena aku suka ini, Mas, aku senangnya ini, padahal suaminya nggak suka. Nah, akhirnya ya sudah, suaminya nggak suka, akhirnya dia pun malas makan di rumah. Kenapa? Karena masakan yang dimasak oleh istrinya itu ya mengikuti ego sang istri, tidak mengakomodir apa yang diinginkan oleh suaminya. Ya, suaminya akhirnya apa? Setiap kali pulang ke rumah, sama, aku udah makan, aduh, aku udah makan. Akhirnya nggak pernah makan bareng-bareng ya, padahal yang namanya makan bareng-bareng itu luar biasa loh ya, efeknya itu ya. Efeknya terhadap hubungan keluarga itu luar biasa, makan berjamaah ya bareng-bareng dalam kita makan bersama, baik itu dalam satu nampan atau kita makan bersama-sama di atas suatu meja gitu ya bareng-bareng. Itu banyak kejadian-kejadian yang akan membuat kita berinteraksi dengan syarat nggak pada bawa HP ya. Karena makan bareng-bareng masing-masing sibuk dengan HP, ya ini nggak ada manfaatnya. Tapi ya sudah ya, masing-masing makan kemudian HP-nya ditinggal dulu, kan nanti misalnya rebutan lauk atau makan ini dikasih saling memberikan lauk, itu kan banyak sekali interaksi yang kita lakukan ketika makan. Itu luar biasa loh sebenarnya, itu luar biasa sekali sebenarnya.
ya itu waktu kebersamaan kita. Salah satu waktu kebersamaan kita itu waktu makan. Makanya kalau bisa tuh sarapan bareng, ya. Kalau makan siang mungkin nggak bisa. Makan malam itu bareng, ya. Nanti misalnya ibunya nggak masak, bapaknya beri makanan, nanti makan bareng-bareng gitu ya, dibagi-bagi ke anak-anaknya. Itu luar biasa sebenarnya. Maka hendaknya seorang istri ya la tukhallifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dia tidak menyelisihi menyelisihi suami ya dari penggunaan pada dirinya dan juga dalam penggunaan hartanya dengan sesuatu yang tidak disukai oleh suami. Baik. Nah, kemudian yang keenam ya, yang keenam ini bagaimana caranya agar senantiasa suami itu tertarik ya kepada sang istri. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan hatta tastahiddal mughibah wa tam tashita syaibah ya Nabi Shallallahu Alaihi Syaithah ya wa tam tashita asyaithah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apabila salah seorang di antara kalian datang di waktu malam, janganlah dia langsung tiba-tiba mendatangi sang istri. Ya, artinya dia hendaknya memberikan kabar terlebih dahulu. Agar apa? Agar sang istri itu bisa mempersiapkan diri. Dengan apa? Mencukur bulu kemaluannya dan juga menyisir rambutnya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kehidupan para sahabat terdahulu ya. Jadi mereka itu merawat diri adalah untuk suami. Merawat diri untuk suami. Ya. Jadi seorang wanita hendaknya dia berupaya untuk merawat dirinya sehingga membuat suami itu senantiasa tertarik, memiliki kecondongan kepada sang istri. Ya, jadi nggak apa-apa misalnya ibu-ibu, misalnya udah ibu-ibu kan badannya sudah agak melebar ya, entah itu senam kah, apa diet kah, atau bagaimana agar tetap menarik di hadapan suami. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan ya pada poin yang kedua bahwa itu pun disesuaikan dengan selera suaminya. Suami itu macam-macam seleranya. Maka apa yang membuat dia nyaman, apa yang membuat dia tertarik, itulah yang kita upayakan. Ya, ketika berdandan juga ya, tidak semua suami itu suka istri yang berdandan loh. Ya, malah ngeri kayak jadi di benak sebagian suami itu wanita yang berdandan itu kayak apa ya? Kayak artis-artis ya, wanita-wanita yang dalam tanda petik murahan lah ya. Jadi dia suka natural. Ada sebagian suami yang natural, dia suka istrinya itu tampil natural apa adanya. Ya, dan ini lebih mudah bagi para wanita ya. Jadi nggak perlu terlalu banyak bersolek ya. Apa adanya saja natural. Makanya wanita itu cantik kan sebenarnya wanita yang natural ya, bukan wanita yang dipoles. Kalau dipoles kan semua orang bisa. Yang jelek pun asal dipoles kan kelihatan cantik. Tapi wanita yang cantik betulan ini natural tanpa make up juga kelihatan cantik. Maka sekali lagi berupayalah untuk tetap membuat suami itu tertarik, Baik, kemudian yang ketujuh. Nah, ini juga masalah yang penting ya, tidak boleh disepelekan. Ya, yaitu melayani suami sepenuh hati di atas ranjang. Betapa banyak permasalahan disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam fikih ta'amul ma'az zaujain ya. Bagaimana fikih bermuamalah antara suami istri, itu kadang permasalahan yang muncul di tengah-tengah rumah tangga itu muncul dari ketidakpuasan di atas ranjang. Ya, bisa jadi dari sisi sang istri yang tidak terpuaskan, atau suami yang merasa bahwa istrinya itu melayani dengan ogah-ogahan. Ya, yang penting udah selesai gitu ya, tanpa bagaimana caranya untuk memberikan kepuasan kepada sang suami. Ya, dan perkara hubungan di atas ranjang ini, para umat yang dirahmati oleh Allah, saya kira semuanya sudah dewasa, tidak apa kita bahas ya. Ini besar sekali pengaruhnya dalam pernikahan. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ya, bahwa kemaslahatan yang didapatkan dari hubungan suami istri itu ya, diantaranya bisa menundukkan pandangan. Ketika seorang suami itu terpuaskan, suami istri lah terpuaskan dengan hubungannya ya, dia lebih menundukkan pandangan karena semuanya sudah tersalurkan. Kemudian meredam syahwat dari perzinahan. Ya, jadi kalau misalnya dia sudah dilayani oleh
istrinya ya sudah ya, jadi ada penyaluran ya. Kemudian juga memperoleh keturunan ya, dan banyak banyak sekali keutamaan orang-orang yang apa namanya, yang bagus hubungan suami istrinya itu, hubungan jimaknya itu. Di antaranya pakai para salaf itu ketika dia ingin mendapatkan apa, berpikir dengan cerdas gitu ya, mencerna suatu ilmu, dia menjimai istrinya. Kenapa? Memang setelah dia melakukan itu mendapatkan kepuasan dari hubungan tersebut, apa, lebih produktif, pikirannya itu lebih lebih cemerlang. Ya kalau dari sisi psikologis juga ya, kan orang setelah dia puas dari hubungan suami istri kan ada hormon endorfin kalau saya tidak salah. Hormon endorfinnya itu naik ya, jadi membuat dia happy, membuat dia lebih tenang, membuat dia lebih apa, ketika beraktivitas itu lebih giat ya. Makanya jangan pernah jangan pernah meremehkan permasalahan hubungan suami istri, hubungan ranjang jangan pernah diremehkan. Nabi SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikumus shadaqah, dan di pada hubungan seksual kalian itu ada sodakoh. Jadi dalam hubungan seksual itu ada sodakoh. Lalu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajar. Wahai Rasulullah, apakah ketika salah seorang di antara kami menyalurkan syahwatnya, dia akan mendapatkan pahala? Maka Nabi SAW mengatakan, aro'aitum law wadu'aha fi haram, akana alaihi fiha wizr. Ya bagaimana pendapat kalian? Kalau dia menyalurkan syahwatnya itu ya kepada sesuatu yang diharamkan, bukankah dia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wadu'a fil halal kana lahu ajr. Maka demikian juga ketika dia menyalurkannya kepada sesuatu yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Dia akan mendapatkan pahala. Dan ibu-ibu harus paham ya, kondisi laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu dia masih lebih bisa mengendalikan keinginannya, meredam syahwatnya itu lebih bisa. Berbeda dengan laki-laki. Ya, berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu luar biasa ya, kalau mereka sedang berada di puncak syahwatnya, ya itu dia akan merasa tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Ya, sehingga tuntaskan saja apa yang menjadi keinginannya. Makanya Nabi SAW itu mengatakan ya, sampai kemudian idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasihi fa'abat wadbana 'alaiha la'anat al-malaikah hatta tusbih. Kalau seorang suami ya mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya itu tanpa uzur dia menolak keinginan sang suami, maka kemudian sang suami tidak terima, ya marah kepada sang istri karena tidak dilayani, maka malaikat akan melaknat sang istri sampai tibanya waktu subuh. Waktu subuh. Dan Nabi SAW juga mengatakan ya, ketika seorang laki-laki melihat seorang wanita yang menarik, maka hendaknya dia datangi istrinya. Dia datangi istrinya karena dia akan mendapatkan sesuatu yang sama dari apa yang dia lihat. Ya, yang dia lihat. Menunjukkan bahwa memang laki-laki itu memiliki perbedaan kondisi syahwat dengan para wanita. Baik, ya. Ini satu hal yang perlu diperhatikan oleh kaum wanita, oleh para wanita muslimah. Dan bagaimana Ustadz kalau misalnya kita sedang datang bulan, ya kita tidak bisa memberikan pelayanan maksimal, ya pakai yang lain ya. Itu boleh pakai yang lain ya. Kan di dalam Al-Qur'an itu dikatakan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada budak-budak wanita yang mereka miliki. Maka yang demikian tidak mengapa. Nah, dari sini kata para ulama, tidak mengapa misalnya seorang wanita itu melakukan onani atau masturbasi dengan tangannya untuk memuaskan sang suami. Jadi dia mungkin karena dia sedang datang bulan atau sedang haid dan nifas ya, tidak bisa melakukan hubungan suami istri, maka tidak mengapa bagi sang wanita untuk melakukan onani ya, untuk memuaskan keinginan sang suami. Jadi ini bukan suatu hal yang tercela. Onani itu haram kalau dia sendiri yang melakukan. Tapi kalau yang melakukan itu adalah tangan istrinya, yang demikian tidak menjadi suatu permasalahan. Yang demikian diperbolehkan. Sehingga sang suami, walaupun istrinya sedang tidak bisa melayani dengan maksimal, ya syahwatnya bisa teredam, dengan dikeluarkan dengan tangan. Baik. Kemudian yang terakhir, para umat yang dirahmati oleh Allah, hendaknya para istri itu menjadikan rumah sebagai tempat yang nyaman bagi suami. Ya,
Nah, ini juga satu hal yang penting ya. Suami capek pulang dari kerja, kemudian kemudian dia pulang ke rumah melihat rumahnya berantakan, maka bisa jadi capeknya itu semakin bertambah ya, bisa jadi rusing nanti, bisa jadi kemarahan, bisa jadi juga dia udahlah pulang lagi lah, balik lagi lah, keluar lah ya, dan rumahnya berantakan ya. Maka hendaknya seorang wanita itu berupaya untuk menciptakan rumah yang nyaman bagi suami. Jangan dia biarkan rumahnya itu berantakan. Kalau saat kita tuh punya banyak anak, ya maka diatur waktunya atau diatur tempatnya. Ya, misalnya bagaimana agar rumah kita tetap bersih? Misalnya ada satu tempat kamar misalnya. Ya anak-anak kita dibiarkan ya. Kalau kamu mau berantakan, ya berantakan di sini saja. Adapun di ruang tengah, ruang tamu jangan diberantakin. Ya, jadi dulu kalau ibu saya itu bagaimana menjadikan rumah itu bersih ya. Salah satu kamar itu dipakai untuk kami bermain. Jadi kalau mau berantakan di sana, mobil-mobilan, Lego apa segala macam ya udah di sana. Tapi rumah secara garis besar, secara keseluruhan itu tetap bersih ya. Ini mungkin juga bisa ditiru oleh para ummahat kalau memang punya kelebihan kamar ya. Jadi ada kamar bermain. Atau pakai kamarnya mereka, mainnya di kamar, tapi jangan di luar-luar ya. Jadi sediakan tempat bermain khusus bagi mereka sehingga rumah itu tetap bersih. Atau kita jadwalkan waktunya. Misalnya anak-anak mau bermain ini ya, mau bermain sekarang. Kita jadwalkan waktunya, ini Bapak akan pulang pukul sekian. Waktu untuk membersihkan ini sekitar sekian. Maka dibatasi. Kalau sudah jam sekian, ya jangan main lagi, udah selesai. Cari kegiatan yang lain, mainannya dibereskan. Sehingga rumah kita itu senantiasa menjadi tempat yang menyenangkan bagi para suami. Ya. Nabi alaihissalam itu bagaimana istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Di dalam slide itu ibu bisa lihat bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika pulang ke rumah, beliau melihat ada gorden, ya ada tirai, ya tirai yang digantung oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi kemudian Nabi alaihissalam melihat ada gambar makhluknya, maka Nabi mengambil tirai tersebut, kemudian mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, asyadun nas adzaban indallah yaumil qiyamah alladzi yudhahuna bikhalqillah. Wahai Aisyah, orang yang paling pedih azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menandingi, orang yang mencoba menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian diambil tirai tersebut oleh Aisyah, kemudian dijadikan wisadatan atau wisadatain. Jadikan satu sandal atau dua sandal. Nah, di sini kata para ulama kita bisa melihat bahwa Aisyah itu berupaya agar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya, beliau mendapati sesuatu yang indah, sesuatu yang nyaman. Ya, ada tirai. Cuma memang tirainya itu bermasalah karena ada gambar makhluk bernyawanya. Makanya Nabi Alaihissalam beliau mengambil tirai tersebut. Tapi intinya dari apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berupaya bagaimana caranya agar rumah itu menjadi tempat yang nyaman bagi sang suami. Nah, Allahu taala a'lam bissawab. Ya, mungkin ini para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang perlu diperhatikan oleh para ummahat untuk mendapatkan ridho suami yang tentunya ini akan berujung pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat bagi semua. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, alhamdulillah. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Wira atas ilmu yang disampaikan. Masya Allah, materinya luar biasa, sangat bermanfaat bagi kita ya, ummahat. Kami yakin banyak di antara ummahat peserta yang menyimpan pertanyaan di benak masing-masing. Oleh karena itu, insya Allah akan kami buka sesi tanya jawab melalui kolom chat dan bertanya langsung dengan raise hand terlebih dahulu. Untuk kesempatan pertama mungkin akan kami berikan bagi Ummu Miranti Januaresti. Silakan kepada Ummu Miranti Januaresti untuk menyalakan mic-nya, mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om.
Jazakallah wa barakallahu fiik Ustadz. Semoga Allah merahmati Ustadz dan memberkahi ilmu yang Ustadz Amin. berikan. Amin. 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 Begini Ustadz, qadarullah saya ini saat ini sedang belajar psikologi ya Ustadz. Lalu mungkin sudah kebiasaan ya beberapa teman suka cerita sampai hal-hal detail termasuk soal suami yang sebenarnya mungkin nggak tahu ya apakah boleh diceritakan atau tidak. Hanya saja kasus yang saat ini mau saya tanyakan ini agak krusial ya Ustazah. Teman saya ini mu'alaf qadarullah biidznillah lewat perantara suaminya. Lalu sekarang alhamdulillah sudah mengaji dan sekarang itu mereka sedang wirausaha gitu. Wirausaha tapi akhirnya yang bekerja yang banyak usaha itu adalah istrinya seperti memasak dan sebagainya. Sedangkan suami hanya mengontrol sudah hari ini pemasukan berapa, hari ini apa aja yang terjual. Lalu suaminya mengambil KPR dan sebagainya. Lalu dia suka membentak-bentak, tidak menghormati istrinya gitu. Selama ini so far beliau suaminya juga bekerja gitu sebagai sales marketing sebuah perusahaan gitu, hanya saja yang lebih banyak income adalah dari jualan istrinya ini. Suaminya mempunyai temperamen yang berat, temperamen yang kurang baik gitu ya. Lalu teman saya ini sampai berpikir, Mbak, saya harus pisah gitu kan. Saya sendiri sebagai teman hanya bisa menguatkan, coba minta tolong sama Allah. Tapi kan setelah dengar Ustadz tadi cerita, memang kita harus taat banget sama suami. Apa salah aku saya menyarankan coba berdoa terus gitu, atau kalau mungkin diukur kekuatannya sampai sejauh mana bisa bisa taat sama beliau, karena emang harus taat kan ya sama suami kondisinya bagaimanapun. Jadi gimana ya Ustadz, afwan kalau panjang. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Wafik barakallah. Ya selama sang suami itu masih menunaikan hak-hak istrinya, maka hendaknya dia banyak-banyak bersabar. Ya kecuali memang suami sudah tidak lagi memberikan nafkah, atau suami meninggalkan kewajiban seperti sholat dan lain sebagainya, ya maka hendaknya dia banyak-banyak bersabar. Ya mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan agar dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingatkan kepada sang istri bahwa hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala membolak-balikkannya sebagaimana apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Jadi hendaknya dia banyak bersabar ya selama kewajiban sebagai seorang suami itu masih dituntaskan oleh sang suami, maka dia jangan minta cerai ya. Tetap tunaikan apa yang menjadi hak suami ya, kemudian dia minta apa yang menjadi haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing sang suami, memberikan kebaikan kepada suami. Dan tidak mengapa kalau dia menyampaikan kepada suaminya, ya Mas, aku merasa tidak nyaman dengan sikapmu seperti ini, seperti itu, hal yang diperbolehkan. Misalnya dia tidak nyaman dengan bentakan-bentakan, apakah tidak bisa disampaikan dengan cara yang lebih baik. Dia cari waktu-waktu yang tepat. Dia cari waktu-waktu yang tepat untuk mengkomunikasikan kegelisahannya kepada sang suami. Ya, intinya dari apa yang kita sampaikan, jangan buru-buru untuk meminta cerai, bersabar, kemudian komunikasikan, dan banyak-banyak meminta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang Ibu sarankan kepada dia itu sudah tepat insya Allah. Ya. Baik. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga untuk penanya dapat dipahami jawaban Ustadz. Barakallahu fiik. Baik, untuk yang kedua, ada pertanyaan dari Fulana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana mengelola hati bagi istri jika suami sering begadang untuk main game dan nonton, serta banyak waktu luang di siang hari. Sedangkan istri sepanjang hari mengurus rumah dan ada pekerjaan juga. Silakan Ustadz.
Jadi dinasehati sang suami. Maka ini juga fitnah ya. Waduh, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya tentang permasalahan ini. Fitnah game sama nonton film ya. Kadang-kadang suami sibuk dengan HP-nya, ya dia buka sekarang kan di Facebook pun ada tuh klip-klip itu kan tanpa terasa itu berjam-jam itu nonton film-film itu ya. Ini memang fitnah betul. Maka hendaknya istri memberikan nasihat kepada sang suami. Ya, gimana kok waktu kok dibuang begitu saja, waktu kok hilang begitu saja. Bukankah lebih baik kalau kita manfaatkan waktu kita untuk sesuatu yang lebih bermanfaat? Apa manfaatnya seperti itu? Mungkin juga banyak dosa. Ya, main game. Apa manfaat dari main game? Tidak ada. Cuma hanya killing time saja, membunuh waktu. Padahal mungkin kalau dia habiskan waktunya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau membaca sesuatu yang bermanfaat atau dia menghadiri majelis ilmu yang demikian lebih bermanfaat baginya. Maka tidak apa-apa, kasih nasihat ya. Ya, jangan didiamkan. Ini sebuah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya. Yang demikian adalah selemah-lemahnya iman. Maka ibu-ibu ketika melihat sesuatu yang kurang baik dilakukan oleh suami kita, ya kita juga jangan tinggal diam. Artinya harus taat menghormati suami bukan artinya membiarkan mereka melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Tapi sampaikan kepada sang suami, ya arahkan dia untuk suatu hal yang lebih baik, tapi caranya adalah dengan menyampaikannya dengan cara yang baik. Cari waktu yang tepat ketika berdua, ya jangan kita kemudian cela dia di hadapan anak-anak, ya, tapi sampaikan empat mata sehingga dia tidak tersinggung. Mudah-mudahan kalau sekali dua kali belum terasa, tapi nanti mudah-mudahan seiring berjalannya waktu ya sambil kita berdoa kepada Allah, ya mudah-mudahan suami menghilangkan kebiasaan buruknya tersebut atau meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut. Allah taala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya. Barakallahu fiik. Lalu pertanyaan yang ketiga ada dari Ibu Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara menyadarkan diri atau menurunkan emosi di saat ada selisih pendapat dengan suami? Karena terkadang kita merasa sudah yang paling benar saja. Padahal dari suaminya juga menghadapi dengan hati yang adem, tidak emosi sedikit pun. Dari istrinya saja yang butuh waktu lama, dari istrinya saja yang butuh waktu lama agar biar baru sadar kalau dia sebenarnya salah. Nanti ujung-ujungnya baru sadar, baru menyesal. Jazakallahu khairan. Baik. Ya, perbaiki diri, berupaya kita untuk tidak gampang emosional, ya itu termasuk satu hal yang sangat diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengatakan, la taghdab, ketika ada orang meminta nasihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Maka Nabi SAW mengatakan, la taghdab, faraddada miraran. Beliau mengatakan, jangan kamu marah. Kemudian beliau ulang kembali, jangan kamu marah. Dan sebagai riwayat dikatakan, la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, ya, dan kamu akan mendapatkan surga. Oleh karena itu hendaknya seseorang itu berupaya, ya, jangan gampang emosi. Bagaimana caranya? Ya dia ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar dia bisa menjaga emosinya. Kemudian dia memikirkan efek buruk yang muncul dari emosi tersebut. Ya mungkin suaranya meninggi di hadapan suami, ya, atau kemudian kadang-kadang dia menyakiti, ya keluar ucapan-ucapan yang mungkin merendahkan suami, ya, maka ini semua adalah perbuatan dosa, ya. Maka seseorang ketika dia ingat bahwa dari kemarahannya atau ketidakmampuan dia mengelola emosi akan muncul hal-hal yang jelek, ya dia ingat terus bahwa kalau saya emosi akan muncul hal yang tidak diinginkan, maka dia akan lebih bisa mengerem emosinya tersebut. Atau misalnya dia juga ketika sedang adu argumen kemudian emosinya mulai naik, ya dia menyingkir dulu ya. Ini juga salah satu perkara yang bisa untuk memanage emosi, ya. Jadi ketika emosi sudah mulai naik, dia keluar dulu
Tujuannya agar apa? Kalau dia berada terus di sana, dia tidak bisa mengendalikan emosinya, keluar itu ucapan-ucapan yang kurang baik. Ya keluar dulu. Baru menenangkan diri. Nah, kemudian baru kembali bicarakan dengan baik-baik. Ya. Nah, kalau misalnya emosinya itu tidak bisa dikendalikan, akan muncul ya hal-hal yang buruk. Oh ya, demikian juga ta'awud ya. Jangan lupa ta'awud ya. Nabi SAW pernah melihat ada orang yang sampai lehernya itu menegang karena emosi. Nah, Nabi SAW mengatakan kalau dia mengucapkan satu kalimat, maka niscaya akan hilang kemarahannya. Apa itu ucapannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka ta'awud Ibu. Kalau misalnya mulai emosinya itu tinggi, berta'awud. Sehingga dari emosi Ibu itu tidak keluar sesuatu yang yang menambah buruk keadaan. Nah, ya begitu mungkin yang bisa kita nasihatkan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh yang bertanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika ada yang mengatakan bahwa ibu atau istri tidak perlu belajar lagi karena cukup taat sama suami. Sedangkan istri butuh ilmunya dan suami tidak mampu mengajarkan seperti ilmu tajwid, tahsin, bahasa Arab, fikih, dan akidah. Jazakallahu khairan. Saya kira ini pemahaman yang keliru ya, karena perintahnya Nabi SAW itu menyangkut wanita yang menikah, yang sudah menikah atau yang belum menikah. Kata Nabi SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim kulli muslim wa muslimah." Ya, yang namanya yang namanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Sehingga walaupun dia menikah atau tidak menikah, tetap dia harus menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Ya, untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Ya, bukan hanya sekedar taat kepada suami, dia juga nanti yang banyak berinteraksi dengan anak di rumah, ya. Itu adalah para ibu. Makanya ada dalam peribahasa dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Para ibu itu adalah madrasah yang pertama. Ya, adalah para ibu adalah madrasah yang pertama karena dialah yang banyak berinteraksi dengan anak-anak, dan ketika dia berinteraksi dengan anak-anaknya tentu dia butuh bekal belajar ilmu agama. Sehingga hendaknya tetap seorang wanita muslimah dia meluangkan waktunya untuk belajar ilmu agama, dan bagi suami dia berkewajiban kalau dia tidak mampu untuk mengajarkan istrinya secara langsung, dia berikan kesempatan kepada sang istri untuk menuntut ilmu agama, menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada. Dan ini merupakan hak hak istri ya. Belajar ilmu agama ini adalah hak istri. Suami harus memberikan haknya. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan di sini bagaimana caranya menjaga dari api neraka adalah dengan mengajarkan ilmu atau memberikan kesempatan memfasilitasi anak dan istri untuk belajar ilmu agama. Ya, jadi suami hendaknya memberikan kesempatan kepada sang istri untuk tetap belajar ilmu agama. Dan penting juga ini mungkin saya beri saran kepada Ummahat Qaumupedia, bahas juga dong tentang hak-hak istri ya. Jadi kalau ini kan bagaimana kita meraih ridho suami ya. Sebenarnya apa sih yang boleh diminta? Apa sih yang boleh diminta oleh seorang istri dari suaminya ya? Apa sih hak-hak mereka? Kan ada hak malia, ada harta, hak badania, kemudian hak istimaiyah sosial ya, bagaimana berhubungan itu kan ada hak-hak seorang suami ya. Hak seorang istri ya. Jadi istri pun tahu gitu loh. Dia tuh berhak menuntut apa sih sebenarnya dari suami? Ya kayak menuntut ilmu tadi tuh ya. Kayak menuntut ilmu ini termasuk hak suami ya. Hak istri ya, termasuk hak istri. Diberikan kesempatan untuk untuk menuntut ilmu agama, itu termasuk hak istri yang boleh dia tuntut dari suaminya. Baik ya. Nah, itu nantilah pembahasan yang berbeda ya. Apa jadi hak-hak istri yang perlu dipenuhi oleh suami, itu pembahasan yang berbeda. Baik. Silakan. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat dipahami oleh penanya.
Kemudian yang selanjutnya, apakah ada yang mau raise hand lagi? Satu pertanyaan raise hand lagi. Ayah si Rendra. Ana Ustaz. Ya, silakan. Baik, dapat disebutkan namanya Ustaz Umahat, Umu. Umu Haning Sofia. Ya, silahkan Umu. Bismillah Ustaz, apakah taat ini termasuk kepada suami yang misalnya tidak mau sholat, lalu misalnya apakah istri hanya cukup mengingatkan 1 atau 2 kali saja, atau setiap datang waktu sholat, misal suami sedang ada di rumah? Demikian Ustaz, jazakallahu khairan. Wa anti jazakillahu khairan. Ini kalau tidak sholat, suami tidak sholat, itu banyak ulama yang memfatwakan bahwa sang wanita itu hendaknya ya sebenarnya dibawa ke pengadilan itu ya, suami tidak sholat itu kan kafir ya. Ya kalau Nabi SAW mengatakan al-ahd. Halo, Ustadz. Nikahnya tidak sah itu karena suaminya telah melakukan kekufuran kalau dia tidak sholat sama sekali. Kalau dia sholat tapi kadang-kadang dia meninggalkan, ya maka ini berbeda hukumnya. Maka dia adalah seorang yang fasik, seorang ahli maksiat. Maka istri tetap berupaya untuk memberikan nasihat kepadanya dan dalam perkara selain itu dia taat kepada sang suami. Jadi dibedakan kondisinya. Kalau dia meninggalkan sholat sama sekali, tidak sholat sama sekali, maka dia bukan muslim. Ya wajib bagi dia untuk berpisah dengan sang suami. Tapi kalau dia masih sholat, cuma kadang-kadang dia tinggalkan, maka hendaknya dia taat kepada suaminya, menunaikan apa yang menjadi hak suaminya, sambil memberikan masukan, nasihat, dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada suaminya. Baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Allah mudahkan untuk Umu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Fulana. Ustadz, apakah berbakti kepada orang tua suami berarti harus serumah dengan mereka? Suami beserta istri dan anak-anak. Sedangkan kondisi mertua alhamdulillah masih sehat walafiat. Juga masih dapat bekerja dengan baik. Sedangkan istri merasa kurang nyaman bila serumah dengan mertua. Kecuali bila mertua sakit, yang benar-benar butuh kehadiran anak setiap hari, insya Allah istri bisa mengalah dan berusaha ridho dengan keadaan. Silahkan Ustaz. Baik, masalah rumah ya tidak melazimkan kita berbakti kepada orang tua harus satu rumah dengan orang tua kita. Bahkan harusnya rumah itu berpisah ya, sejak menikah itu rumah itu berpisah antara kita dengan orang tua ya, karena banyak sekali masalah yang akan muncul ketika kita masih satu rumah dengan orang tua kita. Ini termasuk hak seorang istri itu adalah dia memiliki atau diberikan rumah atau dia tinggal di rumah yang terpisah ya, yang terpisah dari orang tua sang suami. Nah, sehingga apalagi ketika dia merasa tidak nyaman ya, ketika dia melihat bahwa kehidupannya ketika masih bersatu rumah dengan orang tua, privasinya tidak terjaga, maka boleh bagi sang istri untuk meminta agar suami memberikan rumah yang terpisah dari rumah yang didiami dengan orang tuanya. Ya, jadi tidak mesti yang namanya birrul walidain, apalagi orang tua sedang sehat, artinya kita harus tinggal satu rumah dengan orang tua. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustadz. Satu pertanyaan terakhir Ustadz ya. Ya, oke. Insya Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. 1, bagaimana menyelaraskan hubungan antara suami dengan orang tua istri, misalnya ibu mertua, bapak mertua sudah berpulang. Karena istri sudah tidak lagi bekerja, apakah boleh istri minta agar ibunya diberikan uang karena sudah tua dan tidak ada pemasukan lagi? Dan apakah itu menjadikan kewajiban bagi suami atau menantu?
Ya, ini ada 3 pertanyaan Ustadz, mau dibacakan semua atau bagaimana? Udah habis waktunya nih. Oh ya, satu aja ya Baik. Ustadz. Nah, baik, itu sebenarnya bukan kewajiban suami untuk menafkahi orang tua kita ya. Ya, orang tua kita itu ya anak-anaknya yang berkewajiban untuk menafkahi. Ya, kalau dia tidak punya anak laki-laki, maka dilihat wali dia dari kalangan laki-laki, misalnya kakak dan adiknya yang laki-laki, ya, dia yang menafkahi. Kemudian juga keponakan-keponakannya yang laki-laki, dia yang berupaya untuk menafkahi. Itu sebenarnya dalam aturan Islam ya, bahwa kewajiban nafkah itu pada laki-laki bukan pada wanita. Sehingga menantu itu tidak punya kewajiban sesungguhnya untuk membiayai mertuanya. Tapi boleh nggak Ustadz kalau kita ngelobi suami kita agar kita ngasih nafkah secukupnya untuk mertua? Boleh aja, boleh saja. Ya, namanya bersodakoh kan paling diprioritaskan kan adalah yang memiliki hubungan kekerabatan. Ya, dan mertua itu memiliki hubungan kekerabatan dari pernikahan, maka hendaknya dia berikan atau dia usulkan kepada sang suami untuk bisa membantu, dan itu merupakan amalan kebaikan yang luar biasa bagi suami kalau dia ikut membantu kehidupan mertuanya. Ya, tapi kalau misalnya masalah wajib atau tidak punya kewajiban ya, tidak punya kewajiban untuk membiayai mertua. Yang punya kewajiban untuk membiayainya itu ya keponakan-keponakannya, kemudian adik-adiknya, kakak-kakaknya dari sang wanita. Nah, wallahu taala a'lam. Baik. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami untuk penanya. Ya, alhamdulillah kita sudah menyimak materi kajian dari Ustadz dan sesi tanya jawab. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Masya Allah, materi yang sangat bermanfaat dari Ustadz ya. Berikut kami bacakan sedikit review dari kami bahwa suami adalah surga dan nerakanya istri. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai istri kepada suami, diantaranya adalah 1, taat kepada suami, kemudian menjaga penampilan di hadapan suami, kemudian menjaga kehormatan diri, berterima kasih dan tidak meremehkan kebaikan suami. Yang kelima, tidak egois, menyelisihi apa yang suami inginkan, kemudian berupaya tampil menarik di hadapan suami, kemudian melayani suami sepenuh hati di atas ranjang, kemudian ke-8, menjadikan rumah sebagai tempat yang nyaman bagi suami. Semoga ilmunya dapat kita resapi dengan baik dan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmunya. Kepada Ustadz kami ucapkan jazakallahu khairan atas ilmu yang disampaikan. Barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Iya. Dan bagi para umahat yang pertanyaannya belum sempat kami bacakan, kami mohon maaf. Semoga insya Allah di lain kesempatan dapat ditanyakan kepada Ustadz yang lain atau kepada Ustadz Wira. Kemudian sekarang kami akan mengumumkan peserta yang mendapatkan door prize ya. Untuk yang pertama untuk Umu Alif dan Melsa Helvita, insya Allah mendapatkan buku HPM dari Komupedia. Kemudian yang ketiga itu Mbak Miranti Januaresti dan Mbak Ayu. Itu mendapatkan buku dari Namla. Kemudian kepada Umu Hanin dan Bu Endang mendapatkan door prize dari Komupedia. Untuk nama-nama yang dibacakan diharapkan dapat menghubungi nomor panitia yang tertera. Baik, kita sudah berada di akhir acara. Insya Allah sampai ketemu dengan kajian yang selanjutnya. Jazakumullah khairan kepada akhwati sekalian yang sudah bergabung pada kajian kali ini. Barakallahu fikunna. Sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada Ustadz Wira atas ilmu yang disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.